sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kami mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami, lalu Roh Kudus Tuhan mengajarkan kami, membuat kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, dan kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu, supaya semakin hari kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Bapa. Bapa, urapilah hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan kebenaran yang benar-benar Bapa kehendaki. Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Maafkan semua ketidaktepatan hidup kami, kuduskan kami dalam kebenaran-Mu, supaya saat ini ketika kami ada di hadapan Bapa, kami ada dalam kesucian kekudusan Allah oleh karena pengampunan-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Kita akan baca, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa Allah sudah memilih kita sejak semula. Dan bukan saja kita dipilih sejak semula, tetapi kita juga ditentukan sejak semula atau dari semula, supaya kita bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
Atau dengan kata lain, kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi saya katakan, inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Karena kita sudah dipilih oleh Allah sejak semula. Bahkan kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang lain, firman Tuhan katakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara perhatikan baik, memang kita ini bukan umat Israel atau bukan bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Allah. Di mana dari bangsa inilah, bangsa pilihan Allah inilah, Mesias, anak Allah yang hidup itu, yaitu Yesus yang disebut Kristus, dilahirkan dari bangsa ini, supaya di dalam Kristus kasih karunia Allah bisa dinyatakan atas dunia ini. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang ditulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Selengkapnya seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saat ini kita percaya kepada Allah di dalam Yesus atau di dalam Kristus. Artinya kalau kita berada di dalam Kristus, sekalipun kita ini bukan bangsa Israel, tetapi kita juga adalah umat pilihan Allah. Jadi dengan bahasa sederhananya seperti ini, kita ini juga adalah Israel rohani. Perhatikan itu saudaraku, bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, kita dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Artinya sebelum dunia dijadikan pun kita sudah ada di dalam rencana Allah. Dengan demikian sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari bahwa kita ini milik Allah. Perhatikan itu saudaraku, saya ulang sekali lagi, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kita ini milik Allah. Kalau kita ini adalah milik Allah, itu berarti Allah lah yang berkuasa atas seluruh keberadaan hidup kita. Perhatikan itu, Allah yang berkuasa atas seluruh keberadaan hidup kita. Ketika kita berada di dalam Kristus, berarti sebagai umat pilihan atau sebagai orang-orang yang sudah dipilih sejak semula, sudah ditentukan sejak semula, seharusnya kita tidak boleh mempergunakan kehidupan kita sesuka hati kita, karena kita harus hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Ingat, hidup kita adalah milik Allah. Kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah milik Allah, berarti selama hidup di dunia ini kita juga harus menyadari bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah, bukan dari yang lain. Sekali lagi, kalau kita tahu kita itu milik Allah, berarti kita juga harus menyadari bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah. Bahkan kalau kita mau melihat Mazmur 124 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan jelas berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, kenapa saya katakan bahwa kita harus menyadari kalau pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan? Karena begini, kita ini kan masih hidup di dunia ini. Perhatikan ini saudaraku, kita ini masih hidup di dunia ini. Dan ketika kita masih hidup di dunia ini, itu artinya persoalan hidup tetap ada, masalah hidup tetap ada, tantangan hidup tetap ada.
Dan itu artinya kita terus bergumul dengan persoalan-persoalan hidup atau masalah-masalah hidup atau tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi di dunia ini. Kita bergumul terus dengan itu. Nah, persoalannya adalah ketika kita menghadapi semuanya itu, kita tidak mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Kita tidak mengarahkan pandangan kita untuk menantikan pertolongan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya ketika kita menghadapi persoalan hidup, masalah hidup atau tantangan hidup, kita harus menyadari benar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain Tuhan. Tetapi ingat baik, terkadang Tuhan akan memakai orang lain atau Tuhan akan menggerakkan orang lain untuk menolong kita. Baik itu untuk menasihati kita, untuk berbicara kepada kita dan memberikan pencerahan kepada kita, supaya kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat sebagai jalan keluar untuk setiap persoalan, untuk setiap masalah, untuk setiap tantangan hidup yang kita hadapi. Jadi apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, itu harus kita hadapi selama kita masih hidup di dunia ini. Tetapi ingat baik, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa pergumulan hidup kita yang utama itu bukan untuk perkara-perkara duniawi, bukan untuk perkara-perkara makan, minum, dan pakai, bukan untuk perkara-perkara jasmani. Sebab kalau hanya untuk perkara-perkara makan, minum, dan pakai, Allah Bapa di sorga juga tahu kita memerlukan semuanya itu. Jadi ketika kita mau sungguh-sungguh bekerja keras, kita bertanggung jawab dengan hidup kita, percayalah bahwa untuk semua persoalan-persoalan hidup, makan, minum, dan pakai, kita pasti akan dicukupi. Ketika kita bertanggung jawab bekerja, maka Bapa akan mencukupi kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keperluan kita. Tetapi ingat, bukan sesuai dengan keinginan kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Sebab Bapa di sorga tidak menginginkan kita hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Karena Bapa tidak ingin kita terjerat di dalam perangkap kuasa kegelapan yang pada akhirnya akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Sebab kita dipanggil di dalam Kristus, kita dipilih di dalam Kristus, supaya Kristus bisa membawa kita kembali kepada Allah Bapa di sorga. Kita dikembalikan di dalam keadaan sebagai orang yang dibenarkan di dalam Kristus, dalam keadaan yang sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, supaya kita tidak binasa, melainkan di dalam Kristus itulah kita memperoleh hidup yang kekal. Tetapi sekali lagi ingat baik, kalau pergumulan hidup kita hanya sekedar persoalan makan, minum, dan pakai, seharusnya kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Perhatikan itu saudaraku. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Matius pasal yang ke-6, lalu kita membaca mulai ayat 31, firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan ini ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya kalau kita hanya mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada perkara-perkara yang sementara, persoalan-persoalan duniawi makan, minum, dan pakai, apa bedanya kita dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Padahal kita tahu benar, di dalam Kristus kita sudah dipilih oleh Allah. Artinya kalau kita tahu kita sudah dipilih oleh Allah, maka kita harus belajar untuk mempercayai Allah sepenuhnya.
bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita harus belajar percaya kepada Allah dengan segenap hati kita. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi saat ini ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari bahwa pergumulan hidup kita yang utama, yang harus kita terus gumuli dalam kehidupan kita di sepanjang hari-hari hidup kita, itu bukan pergumulan biasa. Bukan pergumulan-pergumulan hanya sekedar makan, minum, dan pakai. Bukan pergumulan hanya sekedar perkara-perkara duniawi. Tetapi pergumulan hidup yang utama ketika kita hidup sebagai orang percaya adalah bagaimana kita terus bergumul untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Bagaimana kita terus bergumul supaya di dalam setiap detik waktu hidup kita, kita terus hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Karena perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan itu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Saudara dengar baik apa yang akan saya katakan. Kehidupan yang ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga ketika nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus, itu lebih berharga, itu lebih bernilai dari dunia ini dengan segala isinya. Perhatikan itu. Itulah kenapa firman Tuhan katakan begini kalau kita melihat Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dan bahkan lebih jelas lagi, Lukas 9 ayat 25 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, bahkan kalau kita menjadi pemilik dunia ini dengan segala isinya, semuanya itu tidak akan dapat menolong kita, tidak akan dapat menghindarkan kita dari kebinasaan kekal. Jika kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus dan kehidupan kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, atau kehidupan kita tidak ditemukan serupa dengan Kristus. Karena kehidupan yang tidak ditemukan serupa dengan Kristus, maka Kristus akan menolak kita. Kalau kita ditolak oleh Kristus, itu artinya kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Dan ingat sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Jadi seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 29 tadi, kalau kita dipilih sejak semula, bahkan kita ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maka saat ini kita harus menyadari pergumulan hidup kita yang terberat, yang terutama, yang harus kita gumuli di dalam sepanjang hari-hari hidup kita sampai detak jantung kita yang terakhir, itu adalah pergumulan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, biarlah kita disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita tidak lagi mengerahkan pandangan kita tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Karena kalau kita hanya mengerahkan pandangan kita tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya, lalu kita memilih untuk hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, kita lupa bahwa nanti pada akhirnya kita harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus, di mana kita harus ditemukan serupa dengan Kristus. Ini artinya hidup kita ada di dalam keadaan bahaya saat ini kalau kita tidak mau menyadarinya. Oleh sebab itu, mari kita semua sadar
ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, lalu kita mengambil keputusan untuk berubah, kita mengambil keputusan untuk bertobat, kita mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Kita hidup di dalam takut akan Allah sampai waktu Tuhan tiba bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa lebih daripada persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai, lebih daripada persoalan-persoalan kebutuhan jasmani kami, lebih daripada persoalan-persoalan duniawi, pergumulan kami yang terutama adalah bagaimana kami harus menjaga hati kami, pikiran kami, segenap kehidupan kami, supaya terus ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karenanya saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus yang mengasihi kami akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya setiap apapun yang kami lakukan di sisa umur hidup kami selama kami masih ada di dunia ini, biarlah semua yang kami lakukan seturut dengan kehendak Bapa di sorga, supaya pada akhirnya Bapa bisa menemukan kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.